Halo, assalamualaikum movie lovers. Jumpa lagi di channel kesayanganmu ya, The Pio Corner. Kalian pasti pernah bingung kan mau ngapain? Entah bingung karena nggak ada yang nyariin, atau karena bosan mau nonton apa. Scroll terus tapi udah pernah ditonton semua yang ada di list. Eits, tenang. Kita ada list movies baru loh. Cek video kita kali ini ya. Kali ini kita akan kasih 5. Iya, 5 film bertemakan cinta romantis. Film-film berikut pastinya akan membuat kalian happy dan ikut terharu bahagia setelah menontonnya. Jangan lupa juga siapin snack dan tisunya ya. Jangan lupa ajak orang tercinta buat nonton dan mewek bareng. Buat yang jomblo, yang sabar ya. Fly Me to Polaris merupakan film asal Hong Kong yang dirilis pada tahun 1999. Film ini dibintangi oleh Richie Ren yang berperan sebagai Onion atau bawang. Dia adalah seorang pasien yang buta dan bisu. Didukung juga oleh penampilan cantik dari Cecilia Chung yang berperan sebagai perawat bernama Autumn. Film yang disutradarai oleh Garatma ini memiliki tema fantasi dan percintaan. Melansir dari situs IMDb, Fly Me to Polaris berhasil mendapatkan rating sebesar 7,2. Penonton akan ditemani selama 96 menit untuk menyaksikan film dengan kisah yang menyentuh. Berkat jalan ceritanya yang unik, film Mandarin ini berhasil meraih 3 dari total 7 penghargaan bergengsi, salah satunya Hong Kong Film Awards. So, seperti apa plot dan kisah yang ditawarkan? Jangan lupa ya, nonton Fly Me to Polaris. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. 500 Days of Summer merupakan film komedi romantis yang menandai debut Mark Webb sebagai seorang sutradara. Film ini mengisahkan tentang pria yang tak bisa melupakan kenangan akan kisah cintanya yang kandas. Film 500 Days of Summer dirilis pada tahun 2009 dan ceritanya bermula pada saat Tom Hansen yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt berkenalan dengan seorang wanita bernama Summer Finn yang diperankan oleh Zooey Deschanel. Summer Finn adalah asisten baru bos Tom. Tom sebenarnya dilatih untuk menjadi seorang arsitek. Tapi ia justru bekerja sebagai seorang penulis di sebuah perusahaan kartu ucapan di Los Angeles. Dan Tom mulai menyukai Summer sejak pertemuan pertama mereka. Tom sendiri semakin yakin dengan perasaannya saat mengetahui Summer memiliki selera musik yang sama. Namun, Tom masih menyembunyikan perasaannya kepada Summer, karena Summer sendiri mengakui tak mempercayai adanya cinta. Pandangan Summer mulai berubah saat Mackenzie yang diperankan oleh Geoffrey Oren tak sengaja mengungkapkan kalau Tom menyukai Summer. Beberapa hari kemudian, Summer mencium Tom di kantor. Dan sejak saat itu, hubungan keduanya pun semakin dekat, dan mereka sering berkencan. Sayangnya, Summer tak kunjung memberi Tom kepastian akan hubungan mereka. Barulah pada suatu malam, Summer meresmikan hubungan mereka. Namun, Summer berjanji kalau perasaannya tak akan selalu sama kepada Tom. Beberapa bulan kemudian, Summer tampaknya mulai bosan dengan Tom. Tom kemudian melakukan segala cara untuk mempertahankan hubungan mereka. Sayang, tekad Summer untuk mengakhiri hubungan mereka sudah bulat. Sejak saat itu, Tom mulai tenggelam dalam depresi dan Summer pun keluar dari pekerjaannya. Terus, apa yang dilakukan Tom selanjutnya? Saksikan ya, nonton 500 Days of Summer. I don't want to get over her. I want to get her back. We've been like Sid and Nancy for months now. We have some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious. No, I'm Sid. Oh, so I'm Nancy. Dr. Henry Roth's best relationships were with his patients, and he wasn't looking to settle down. But one day, the unthinkable happened. Blinded by the light, wrapped up like a dick. Film berikutnya adalah film drama komedi romantis, yakni 50 First Dates. Film ini menceritakan tentang Henry Roth yang diperankan oleh Adam Sandler, yang merupakan seorang dokter hewan laut. Henry Roth sendiri adalah seorang playboy kelas kakap yang suka mempermainkan wanita, namun takut berkomitmen untuk menjalin hubungan yang serius. Suatu hari, Henry Roth pergi ke sebuah pulau dan bertemu dengan Lucy Whitemore, yang diperankan oleh Drew Barrymore di sebuah kafe. Henry dan Lucy pun akrab dan membuat janji untuk bertemu pada hari berikutnya. Sayangnya, Lucy adalah wanita lugu yang mengidap
Goldfield Syndrome, semacam amnesia yang membuatnya memiliki ingatan jangka pendek. Bagi Lucy, setiap hari adalah hari yang sama, yakni hari ulang tahun ayahnya yang meninggal kecelakaan bersamanya setahun sebelumnya. Oleh karena itu, Lucy tidak mengenali Henry lagi ketika bertemu di hari berikutnya. Ternyata, Henry yang playboy itu jatuh cinta pada Lucy. Bagaimana kisah cinta Henry pada Lucy yang amnesia? Tonton ya, 50 First Dates. To get the girl. Do you have any idea who I am? I've never even met you. Adam Sandler. It's gonna be all right, Luce. Don't call me Luz. I barely know you. Sweetie, you're sort of dating him. Sorry, I'm not better looking. Drew Barrymore. Okay, this is her. Pretend you're attacking me so she pulls over. What do you think you're doing? Coming over here, taking our pineapple. Help me, please. I'm getting your big ass. Oh! Oh! Go! Ah! Enough. Are you okay? Yes, okay, yes. I'll be right back. Hey, No, come here! no. Human touch. We need that touch from the one we love almost as much as we need air to breathe. I never understood that. 5 Feet Apart merupakan film yang diadaptasi dari buku berjudul sama terbitan tahun 2019. 5 Feet Apart menceritakan tentang kisah asmara sepasang anak remaja bernama Stella Grant yang dibintangi oleh Haley Lu Richardson dan Will Newman yang diperankan oleh Cole Sprouse. Keduanya mengidap penyakit langka bernama cystic fibrosis. Penyakit langka ini butuh perawatan yang terbilang ketat dari tim medis. Hal ini mengharuskan Stella banyak menghabiskan hidupnya di rumah sakit. Seringnya berada di rumah sakit membuat ia bertemu dengan pasien cystic fibrosis lainnya bernama Will Newman. Dengan memiliki kesamaan penyakit yang diderita dan seringnya berinteraksi, membuat mereka saling menaruh hati dan kemudian menjalin hubungan asmara. 5 Feet Apart menggambarkan keadaan Stella dan Will yang mengharuskan mereka menjaga jarak 5 langkah dari semua orang. Tidak hanya menjaga jarak, penderita penyakit ini kebanyakan memiliki paru-paru yang tidak berfungsi dengan baik. Maka, keduanya harus membawa tabung oksigen untuk membantu pernafasan mereka dan mengenakan masker khusus agar tidak terkena infeksi. Tetapi, peraturan 5 langkah ini membuat Will dan Stella menjadikan rumah sakit menjadi tempat kencan mereka. Gimana? Seru kan? Tapi jangan sedih ya dengan ceritanya. Oke, tonton 5 Feet Apart. This whole time I've been living for my treatments instead of doing my treatments so that I can live. And I want to live. After all that CF is stolen from me, I don't mind stealing something back. 304 millimeters, 12 inches, 1 foot. 5 feet apart. Are you in? Yang terakhir ada The Vow. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini dibintangi oleh Rachel McAdams sebagai Paige dan Channing Tatum sebagai Leo. Film ini menceritakan kisah Leo, seorang suami yang berusaha untuk mendapatkan kembali hati istrinya, Paige, yang hilang ingatan karena kecelakaan mobil. Film ini sangat menarik tatkala banyak kebohongan yang terbongkar saat Paige sedikit demi sedikit mendapatkan ingatannya kembali. Anyway, film ini diadaptasi dari based on true story ya, tapi film ini memberikan arti bahwa jodoh pasti bersatu. So, sangat menarik untuk ditonton. The Vow. And then you gotta wait the requisite 3 days before you call. I gotta wait 3 days to call after a date with my own wife? At least. This is a unique case. Maybe longer. It can't be longer. I'm so tired of disappointing you. So you just wasped it away? No. I chose to stay with him for all the things that he had done right. And not to leave him for the one thing. Because it sounded a hell of a lot like that. Let's go. Hi. Hi.
Okay. Tak terasa 5 film yang kita plot sebagai 5 best romantic movies sudah kita kasih ya. Film-film tersebut bakalan bikin kalian mewek dan terharu. So, gimana menurut kalian?